Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik Pak. ya. Baik Pada Pak, sehat semua. alhamdulillah. Terima kasih Bapak ucapkan kalian telah bersedia mengikuti pembelajaran IPS bersama Bapak hari ini tanggal 8 Mei 2021 dan bertepatan dengan hari ke-26 kita menjalankan ibadah puasa. Bagaimana kehadiran kalian ini semua pada hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir Pak. Alhamdulillah, Hadir, Pak. Lengkap ya untuk kelas ini. Lengkap, alhamdulillah. Udah rajin Pak. Lengkap, Iya, alhamdulillah. Oke, anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita jalankan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijadikan sebagai amal baik buat bekal kita nanti. Bapak minta dari salah satu siswa untuk memimpin doa. Ya, saya aja Pak, saya. Oke, Murban, tolong pimpin doa ya. Ya, baik, mari kita berdoa ya. Lakukan ada berdoa, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih Murban ya. Oke, gimana nih untuk hari ini atau untuk pagi ini, belajarnya semangat atau tidak? Semangat Pak. Semangat Pak. Ini sahur nambah Pak saya. Semangat ya. Walaupun kondisi saat ini Semangat. kita masih dalam istilahnya pandemi sehingga kita tidak bisa atau tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tapi alhamdulillah ya, walaupun dengan menggunakan atau melalui tatap maya kita bisa tetap belajar dan kalian harus tetap semangat ya walaupun kondisinya seperti ini, dan jangan lupa kita harus tetap selalu mengindahkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu tetap menjaga yang namanya 5M ya. Nah, minggu kemarin Bapak kan membahas tentang ekonomi maritim. Masih ingat kan? Masih Pak. Ingat Pak. Ya. Dari materi itu apakah ada yang ditanyakan? Enggak Pak, enggak. Enggak, alhamdulillah ya. Cukup Pak, Kalian paham. bisa memahami tentang ekonomi maritim. Nah, sekarang masih membahas tentang ekonomi juga, tapi yang minggu kemarin di lautan, sekarang kita naik ke darat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang potensi ekonomi agrikultur di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak akan menargetkan tujuan apa saja yang harus kalian bisa ya atau mampu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang agrikultur di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, setelah mengikuti pembelajaran, kalian harus mampu memahami kegiatan ekonomi agrikultur. Yang kedua, menelaah kondisi dan potensi agrikultur di Indonesia. Yang ketiga, membangun kesadaran diri terhadap pentingnya peningkatan produktivitas sektor agrikultur. Dan yang terakhir, nanti di akhir pembelajaran kalian harus menyajikan hasil telaah terhadap kondisi dan potensi agrikultur di Indonesia. Itu rentetan tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, dan aturan main dalam pembelajaran dengan Bapak, nanti setiap aktivitas kalian itu akan dinilai keaktifan, terus istilahnya keberanian mengungkapkan pendapat, itu akan dinilai selain dari pengetahuan ya. Siap anak-anak? Siap. Ya Pak. Cukup aktif ya? Iya Pak. Iya, terima kasih. Nah, sekarang sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak ini akan memutarkan sebuah video.
yang berjudul Pemuda Berani Jadi Petani ya. Kalian simak video ini secara seksama. Kalian tulis poin-poin apa saja yang ingin kalian pelajari hari ini dari atau setelah mengamati video yang nanti Bapak putar. Siap anak-anak? Siap. Ya, kita putarkan ya. Sandang, pangan, dan papan. Apa artinya pakaian dan rumah tanpa makanan? Terdapat 7 miliar manusia di bumi yang membutuhkan makanan. Di antaranya adalah 250 juta manusia di Indonesia yang membutuhkan makanan. Sayangnya, produktivitas pangan di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan hingga kini, Indonesia masih terus mengimpor beras, kedelai, gula, sapi, daging sapi, bahkan pentolan salome alias daging bakso. Padahal alam Indonesia sangat luas dan sangat kaya. Permasalahan utama pertanian Indonesia adalah sumber daya manusia, termasuk bagaimana memanfaatkan teknologi pertanian. Sedangkan jumlah petani Indonesia semakin hari semakin sedikit. Bahkan data menunjukkan bahwa saat ini Indonesia lebih bergantung pada para petani tua atau petani yang berumur lebih dari 45 tahun. Anak-anak muda alias generasi zaman now atau generasi milenial tidak lagi menyukai pertanian. Mereka lebih memilih tunduk pada gadget dan menghabiskan waktu mengoperasikan Facebook, WhatsApp, IG, dan lainnya. Profesi bertani dianggap bukanlah pekerjaan yang menghasilkan. Bahkan para lulusan sarjana pertanian sekalipun tidak suka bertani. Padahal di Indonesia ada 200-an universitas yang mempunyai jurusan pertanian. Setelah melihat atau mengamati video yang tadi Bapak tayangkan, coba apa sih yang istilahnya ingin kalian pelajari yang akan dikaitkan dengan kegiatan hari ini? Saya coba, Pak. Oke, Rosita, coba. Mungkin kita akan mempelajari peran dan hambatan-hambatan apa sih yang terjadi di bidang pertanian di Indonesia, Pak? Oke, bagus. Rosita menitik beratkan pada peran dan hambatan ya, juga kondisi agrikultur Indonesia. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Nunung. Saya dulu, Pak. Ya, Nunung Ya. dulu. Terima kasih. Kalau menurut saya dari video itu yang akan kita pelajari yaitu kondisi agrikultur di Indonesia dan juga potensi agrikultur di Indonesia itu apa saja. Itu mungkin ya, Pak ya? Iya, bagus. Terima kasih, Nunung. Oke, Ya. Murban. Ya, kalau saya, Pak, kayaknya kita mempelajari tentang itu, Pak, petani kayaknya semakin sedikit, Pak. Tuh Oh yang iya. ini kayaknya nggak banyak tuh setelah tadi saya perhatiin videonya. Kok ya petani kan makin lama makin tua, ya ada juga yang belum tua udah meninggal gitu, Pak. Ya, tinggal sedikit Iya. lah. Gimana tuh? Bagus, Murban ya. Ternyata tadi dari tayangan video di Indonesia ini terjadi darurat regenerasi petani. Nah, itu, berarti Pak. dari poin itu bagaimana kita harus menyadarkan diri kita untuk mencintai bidang ini ya. Oke. Nanti Bapak catat poin-poin yang akan dipelajari hari ini. Oke, nah ini rumusan permasalahan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ini bagaimana peranan bidang pertanian bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, bagaimana kondisi pertanian saat ini. Faktor apa saja yang menjadi kendala di bidang pertanian. Dan yang terakhir, hal apa saja yang harus dilakukan untuk memajukan pertanian di Indonesia. Nah, ini ada 4 rumusan permasalahan yang harus kalian pecahkan dan istilahnya mendapatkan solusi. Siap anak-anak? Siap, Pak. Iya. Kita sering mendengar kata agrikultur atau sering juga mendengar ekonomi agrikultur. Ketika di
waktu sekolah dasar atau kemarin ketika di tingkat kelas 7, kalian kan sering mendengar kata ini? Iya, Pak. Oke, Sering, Bapak Pak. minta apa sih yang dinamakan dengan agrikultur atau ekonomi agrikultur? Siapa? Oke, Rosita ya, silakan Ros. Kalau agrikulturnya mah kan tentang pertanian. Oke, Kalau ekonominya mah berarti tani yang berhubungan dengan ekonomi atau menghasilkan sesuatu di bidang pertanian. bagus. Gitu mungkin, Pak. Bagus ya. Ada lagi yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Saya, Pak. Oke, Ya Pak. Nunung dulu ya yang raise hand. Tadi Saya dulu. Ya, Bapak Saya lihat dulu. nih, Nunung dulu ya, silakan Nung. Ya, makasih Pak. Menurut saya, ekonomi agrikultur itu kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Itu ya Pak ya? Bagus. Murban, coba ungkapkan. Saya yang agrikultur aja Pak, agrikultur tentang pertanian Pak, bisa perkebunan, bisa perkebunan, bisa marah kayaknya. sawah. Oh iya, Undung, bagus Pak. ya. Anak-anak, jawaban tadi, jawaban kalian itu semuanya betul. Apa itu ekonomi agrikultur dan tentang agrikultur. Nah, untuk memastikan dan supaya tidak istilahnya jeliwet ya, nah ini Bapak tampilkan pengertian dari ekonomi agrikultur. Nah, kalian bisa lihat kan? Siapa? Coba Iya, bandingkan Bisa. jawaban kalian dengan apa yang Bapak tampilkan. Hampir sama kan semuanya? Iya, Pak. Intinya mah bener ini Pak. Sama Pak. Iya. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Dan pengertian dari agrikultur itu sendiri merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidup. Meliputi ini cakupannya nih banyak. Satu, kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati dan pemanfaatan mikroorganisme bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan. Itu ya pengertian atau definisi dari agrikultur dan ekonomi agrikultur. Sekarang ada yang bisa memberikan contoh kegiatan agrikultur ini? Karet Ini Pak, Pak, karet. Apa? kedelai Pak, kedelai. Kedelai itu memakan kedelainya atau menanam kedelainya? Kegiatan menanam kedelainya Pak. Nanamnya Pinter, bagus. Kegiatan bercocok tanamnya ya. Kalau kegiatan memakan Ya. produk tersebut, baik memakan nasi atau memakan kedelai, itu bukan bagian dari pemanfaatan sumber daya alam yang berhubungan dengan agrikultur. Nah ini, setelah kalian memahami arti dari agrikultur dan ekonomi agrikultur, ini ada beberapa hal yang harus kalian paham juga, yang termasuk tadi pada rumusan permasalahan ya. Ini Bapak sedikit jelaskan poin-poin penting tentang potensi agrikultur di Indonesia. Ayo, ada yang bisa jawab bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Ya Pak, Oke, Murban. potensinya ya bagus Pak. Kita punya iklim yang mendukung untuk bisa menanam tanaman apa aja. Terus kita juga punya tanah yang subur. Terus ya tanah kita tanah surga lah Pak. Iya, Agung gitu, pintar Pak. di Indonesia. Nah, berikutnya ini ada peran agrikultur di Indonesia, hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Nah, poin-poin ini sebagaimana kita rumuskan tadi, Bapak minta kalian pelajari sesuai dengan rumusan permasalahan sambil mengerjakan LKPD yang nanti Bapak kirimkan. Silakan kalian pelajari dan selesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi.
dengan menggunakan sumber belajar yang Bapak telah kirimkan, juga boleh menggunakan sumber belajar lainnya. Paham kan anak-anak? Paham, Ya, Pak. Pak. Paham, Pak. Kalau sudah paham, silakan kerjakan LKPD. Bapak sekarang mengirimkan LKPD-nya ya melalui WhatsApp grup ya. Gimana? Ada tidak? Ada, Pak. Oke, silakan kerjakan ya. Nanti Bapak Baik, kasih waktu Pak. beberapa menit. Setelah selesai mengerjakan, kalian presentasikan hasil belajarnya. Paham kan? Ya, Ya, Pak. Pak. Ya. Gimana, sudah selesai semuanya? Sudah, Pak. Lagi. Belum, Alhamdulillah. Pak, dikit lagi. Dikit lagi Nunung ya. Murban gimana Murban? Ya, lagi. Oke. Oke. Ya, Pak. Sudah Tadi selesai kan Udah, semuanya? Pak, udah. Siap. Saatnya Pak. presentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Yang pertama tadi Nunung yang, oh maaf, Rosita ya yang duluan selesai. Silakan Ros. Yeah. Presentasikan hasil pekerjaanmu. Siap kan Ros? Ya, Pak. Oke. Peran pertanian di Indonesia sangat banyak perannya, khususnya untuk kita memenuhi kebutuhan utama, Pak. Sandang Oke. pangan, Lanjut. Pak. Nunung, poin 2. Oke, Bapak. Untuk yang nomor 2, hambatan yang dihadapi pengembangan agrikultur di Indonesia itu mungkin, Pak, kekurangan iptek. Jadi kurang canggih. Luas lahannya itu sangat luas, tapi hasilnya sedikit gitu. Jadi itu menghambat pengembangan agrikultur. Itu, Pak. Oke. Murban. Ya, kalau saya jadi petani, Pak, saya mau jadi petani yang melek teknologi, Pak, yang ngerti teknologi. Jadi kalau kita mau bajak sawah, itu nggak pakai cangkul, nggak pakai kebo lagi, Pak. Tinggal pakai jari doang satu, Pak. Kita pencet aja tuh mesinnya, udah membajak sawah gitu, Pak. Mantap. Terima kasih ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa mempresentasikan hasil pekerjaanmu. Kalian bisa melengkapi apa yang diungkapkan oleh temanmu untuk melengkapi jawaban kamu ya. Nah, sekarang saatnya evaluasi nih. Sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi ekonomi agrikultur. Bapak kirim soal ya untuk kalian kerjakan nih. Ya, Siap? Pak. Bapak Siap. kirim di WhatsApp grup juga ya. Oke. Ya, Pak. Ya, Pak. Sudah selesai kah? Satu lagi, Pak. Ya. Yang sudah selesai langsung kirim, nanti langsung muncul di sini. Udah, Pak. Oke, sudah. Oke. Kirim ya, Pak. Oh, iya, udah nih, udah muncul nih jawaban dari Murbandini ya. Ini tentang kegiatan apa yang termasuk pada kegiatan agrikultur dan non-agrikultur. Yang checklist hijau itu yang termasuk pada kegiatan ekonomi agrikultur, dan yang di cross merah itu yang non-agrikultur. Terima kasih ya, kalian sudah mengerjakan evaluasinya. Ini akan menjadi penilaian pengetahuan buat kalian ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Bisa dipahami atau ada hal-hal yang masih ragu? Cukup, Pak. Paham. Jelas, Pak, jelas. Paham, alhamdulillah. Nah, di akhir ini Bapak meminta siapa yang bisa menanggapi gambar ini. Terus apa hikmah yang kamu bisa dapatkan dari gambar ini? Oke, Bapak jadi kan dimasak dulu ya, terus kita jadinya bisa makan nasi. Berarti banyak banget tahapan yang dilalui sampai kita bisa makan. Jadi harus benar-benar bersyukur sama Allah kalau kita bisa menanam padi tersebut gitu di Indonesia, sehingga kita bisa menikmati
nasi yang enak, kita bisa makan, sehingga kita harusnya berterima kasih kepada para petani Iya, yang itu ya poinnya. kurang. Kita bisa istilahnya menghargai peran mereka ya. Ya, terima kasih. Oke, anak-anak, ini di akhir pembelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan kegiatan hari ini? Iya, hasil pembelajaran kali ini itu tentang kegiatan ekonomi agrikultur ya, bahwa di Indonesia itu sangat tinggi sekali potensi agrikulturnya, mulai dari pertanian, perkebunan gitu, yang nantinya bisa meningkatkan ekonomi Indonesia Bagus gitu, ya. Pak. Terima kasih Nunung telah memberikan simpulan. Betul ya. Jadi Ya, Pak. ekonomi agrikultur di Indonesia itu memiliki peranan yang penting. Terus tetapi selain potensi yang banyak juga masih ada hambatan ya. Nah, itu merupakan PR buat kita ya selaku generasi penerus bangsa. Mau dibawa kemana ini arah ekonomi agrikultur yang memiliki banyak potensi? Maukah lenyap begitu saja, terabaikan, atau mau kita istilahnya optimalkan potensinya? Itu semua ada dalam pundak kalian selaku generasi penerus bangsa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kalian semuanya aktif ya. Rosita, Nunung, Murbandini aktif semua. Kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Dan untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari materi tentang strategi pengembangan ekonomi agrikultur. Nah, sebagai bahan belajar kalian di rumah, kalian baca buku siswa halaman 169 tentang strategi pengembangan agrikultur. Ya, dan jangan lupa kita harus tetap semangat dalam belajar, tetap menjaga kesehatan, terutama mengindahkan yang 5M itu ya. Untuk pertemuan hari ini Bapak kira cukup. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Salam buat orang tua kalian ya. Nah, sekarang Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa setelah belajar hari ini. Oke, Murbandi ini silakan pimpin doa setelah belajar. Ya, kita tutup kegiatan ini dengan berdoa ya teman-teman. Kita dengan mengucap lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Murban, terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.